dulu. Namanya bui atau penjara. Kemudian dihaluskan menjadi rumah pemasyarakatan. Maksudnya, supaya lebih manusiawi, agar kita tidak keki. Katanya. Kita yang diseret ke penjara, menolak tegas diperlakukan seperti barang, apalagi binatang. Menurut pendapatku, kita tetap manusia, anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mereka. Ya, hanya saja sementara kita dibekukan seperti anak sekolahan, kita dianggap ketinggalan kelas. Mereka paksa kita mengulang lagi pembelajaran hidup bermasyarakat. Supaya ketika kita dituang lagi ke dalam periuk masyarakat, kita bisa berpikir lebih waras. Maksudnya, ya, setelah kita tamat latihan di rumah pemasyarakatan ini, kita tidak bertambah gila. Tidak bertambah gila. Ya, walaupun kita sudah bersentuhan dengan para maha guru yang menurut mereka pengidap virus bejat. Mau mereka, kita berubah menjadi santun. Kita diharap tidak lagi menggonggong. Maaf, maksudnya menggarong, merongrong warga baik-baik seperti mereka itu. Apa jaminannya? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Ingat, ini bukan masalah utang piutang yang pakai jaminan. Kita di sini bukan barang pinjaman dari masyarakat. Kita hanya sedang diasingkan karena menurut mereka kita sudah mengganggu. Bukan dibuang. Ya, hanya turun mesin saja. Yang pasti akan dikembalikan ke habitatnya. Ingat, penjara bukan rangka tujuan, tapi bengkel reparasi mental saja. Di lapas, kita tetap manusia yang tidak boleh digodok dalam kawah candra di muka, sebab kita bukan jabang tutuka. Kita di sini hanya sedang mengeja hak orang lain dan menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Janjinya, kita akan diperlakukan secara manusiawi. Supaya kita ingat, kita ini manusia, bukan hewan, bukan raksasa, bukan setan ataupun iblis. Tapi si unyil. Loh, betul, si unyil. Jangan tertawa. Kita semua dianggap seperti si unyil. Lapas hanya memanjakan
segelintir dari kita dengan hotel radio ber-AC, ber-TV, ada tempat penyimpanan HP, general check up, bisa liburan kemana-mana, dan dan berkesempatan berwira swasta dalam pabrik narkotika in-house. Jaringan narkoba internasional. Semua itu asal ada duit. Duit. Semua itu asal ada duit. Jangan takut dibilang diskriminasi. Itu kan bukan fitnah. Fakta. Di sini ada orang media. Ada. Ya, kamu. Ya. Oh, tentu saja. Termasuk kebutuhan mendasar kita para penghuni di lapas. Sebagai manusia normal, katanya akan tetap dipenuhi. Makan, minum, serta kebutuhan rohani kita yang mendasar harus dipenuhi. Begitu. Ada lagi? Enggak? Yang lain? Gimana? Ya, kamu. Bertanya apa saja. Silakan. Coba, tadi yang bertanya itu kamu kan? Coba kamu ulangi pertanyaannya dan kerasin sedikit suaranya. Ya iyalah, termasuk kebutuhan seks kita. Loh, itu kan manusiawi. Mereka seharusnya mengerti bahwa seks adalah kebutuhan mendasar kita bagi manusia yang normal. Bukan hanya manusia yang bebas, tapi manusia yang sedang dihukum pun, ya bahkan lebih-lebih lagi kita, sangat sekali memerlukannya. Kekasihku. Tapi betul kan itu? Ya tidak? Betul kan? Kamu bertanya seperti itu berarti kamu sudah mempunyai pengalaman kan? Jangan malu bagi-bagi ke kita ilmunya. Atau apakah perlu kita praktekkan di sini? Tidak kan? Nah, makanya bagi ilmunya. Bagi ilmu kotor itu. Apa? Betul kan? Tuh, lihat. Mukanya pucat, berarti itu betul. Apa? Kamu mau bertanya juga? Iya, silakan. Iya. Oh, begitu.
Jadi, apakah usaha pemenuhan kebutuhan biologis kita, para penghuni di lapas ini, apakah wajar? Iya, begitu? Bukan. Terus apa? Kebutuhan seks kita kan? Loh, bukan. Terus apa? Oh, begitu. Jadi, siraman batin doang. Siraman batin kan memberikan masukan yang baik pada jiwa kita. Iya, begitu. Tapi apa? Tapi minus nafkah batin kita. Saya kembalikan lagi kepada kalian. Setuju atau tidak dengan pendapat dia tadi? Itu pendapat kalian. Ya? Setuju? Ya. Kalau setuju, tidak. Tenang dulu. Tenang dulu. Satu-satu ngomongnya. Nggak perlu pakai ribut-ribut. Saya kan hanya bertanya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Setuju atau tidak dengan pendapat dia tadi? Kan saya sudah bilang satu-satu ngomongnya. Gimana sih? Kalau kita ketahuan, gimana? Tunggu. Tunggu sebentar. Tunggu. Saya jadi langsung ingat dengan kisahnya Bang Bandot. Iya, Abang Bandot. Dia kan telah membunuh majikannya dan dia mendapat bonus hukuman 10 tahun penjara karena telah membunuh majikannya itu. Setahu saya, ketika Abang Bandot keluar dari penjara, ia sama sekali berubah dari orang yang brutal menjadi manusia yang putih, alim, sabar, dan bijak. Abang pernah mengaku bahwa ia tak kepingin lagi tinggal di dalam penjara dengan alasan apapun. Karena menurutnya, hukuman yang paling berat adalah hukuman berpisah dengan istrinya. Abang juga pernah mengaku bahwa ia hampir bunuh diri di penjara karena tak kuat berpisah dengan istrinya. Tapi Abang sekarang sudah bahagia. Bukan bahagia sudah mati. Ya, tapi Abang sudah bahagia ketika ia telah berkumpul lagi dengan istri dan anaknya. Nah, betul. Berarti meskipun Abang Bandot pembunuh berdarah dingin, tetapi ia tetap membutuhkan nafkah batin dari istrinya. Nah, jadi
Kalau lapas memang betul-betul mau manusiawi, maka tidak cukup yang hanya namanya siraman batin. Itu pun di setengah-setengah, diinjri-injri. Kita sudah biasa tidak makan, tidak minum, tidak ngopi, tidak merokok. Tapi kita bisa mati berdiri kalau kita tidak bertemu istri di rumah. Nah, jadi kalau lapas memang serius mau manusiawi, maka tidak cukup yang hanya namanya siraman batin, tapi harus komplit dengan nafkah batin kita juga. Tenang dulu. Jangan tepuk tangan dulu. Mau dengar kelanjutan cerita dari Bang Banda? Sini. Jadi, setelah semua kebutuhan para napi di lapas dijamin akan terpenuhi, maka abang tidak takut lagi di penjara. Minta bukti. Saya kasih buktinya. Abang sudah bunuh orang lagi. Bahkan satu keluarga sekaligus.